Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Hafiz selaku Rais Am UKM Piksi periode 2026-2027. UKM Piksi merupakan unit kegiatan mahasiswa pengembangan ilmu Al-Quran dan seni Islam. UKM Piksi adalah sebagai wadah bagi para mahasiswa, khususnya di UIN Profesor Ki Haji Safenzi Purwokerto dalam bidang ilmu Al-Quran dan seni Islam. UKM Piksi berdiri pada tanggal 13 Maret 2013 yang dimana didirikan oleh suatu anak takmir dan juga diresmikan kepada pembina UKM Piksi. Dalam menunjang kegiatan UKM Piksi ini ada beberapa divisi, antara lain yaitu ada divisi hadroh, divisi tilawah, divisi tahfidz wa tafsir, divisi kaligrafi, serta divisi retorika dakwah. Dan sini saya sebagai badan pengurus harian ingin membacakan beberapa proker. Yang pertama yaitu ada pelantikan. Pelantikan pengurus UKM Piksi, yaitu di mana langkah gerbang awal kita untuk menunjang kegiatan yang ada di UKM Piksi. Dan pelantikan ini biasanya dilakukan awal periode setelah pemilihan dari musyawarah anggota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofil Muzaki. Di sini saya diamanai sebagai Wakil Rois Am periode 2026-2027. Yang mana tugas dari Wakil Rois Am sendiri yaitu membantu dan membersamai Rois Am dalam satu periode ini. Selanjutnya saya akan memaparkan program kerja dari BPH Umum. Yang kedua yaitu ada Piksi Store, praktik bisnis UKM Piksi yang mana bertujuan untuk memanajemen keuangan dari UKM Piksi sendiri. Terus program kerja yang ketiga yaitu ada Tahsin Al-Quran yang mana bertujuan untuk mengindahkan atau memperlancar dari suatu bacaan Quran, baik itu internal UKM Piksi maupun eksternal UKM Piksi. Perkenalkan, saya Nurjanah, Katib UKM Piksi tahun 2026. Sebagai Katib, saya bertanggung jawab mencatat setiap hasil rapat, kemudian mengelola administrasi, serta memastikan setiap dokumen dan arsip kegiatan tersusun rapi dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian program kerja yang keempat adalah Sehati Fest atau Semarak Hadroh dan Tilawah Festival, adalah ajang perlombaan di bidang hadroh dan tilawah yang akan mempertemukan para peserta dari sejateng DIY, kemudian mereka akan menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Perkenalkan, saya Alivia Latifah, Katib UKM Piksi tahun 2026-2027. Saya akan menjelaskan program kerja selanjutnya. Yang kelima, peminjaman inventaris berbayar yang dilaksanakan untuk menunjang berbagai kegiatan di UKM Piksi. Yang keenam, safari ziarah yang dilaksanakan untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan nilai spiritual. Yang ketujuh, rapat besar pengurus yang dilaksanakan secara berkala dalam satu periode kepengurusan. Perkenalkan, nama saya Syifa Hanun Mahdiah. Di sini saya sebagai Khozin Am atau Bendahara Umum UKM Piksi 2026-2027. Tugas Khozin Am atau bendahara meliputi 3 hal utama. Yang pertama, mengelola keuangan. Yang kedua, merancang anggaran kegiatan. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan proker dari BPH. Yang kedelapan adalah koordinasi dengan pembina. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi, serta mendapatkan arahan dan juga evaluasi dari pembina. Proker yang ke-9 adalah apresiasi untuk divisi ataupun departemen. Proker ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada masing-masing divisi atau departemen yang sudah memberikan program kerja yang terbaik selama program kepengurusan ini. Dan proker ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Perkenalkan, saya Nadia Farita Aulia selaku Khozin Am 2026-2027. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai program kerja BPH yang ke-10, yakni studi banding. Di mana studi banding ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman melalui kunjungan serta diskusi dengan organisasi atau instansi lainnya. Selanjutnya yang ke-11, yakni uang kas per bulan, yang di mana uang kas per bulan ini dilakukan rutin oleh seluruh pengurus, di mana uang kas nantinya akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan berbagai acara.
kami, pengurus Departemen Kaderisasi, akan memperkenalkan beberapa hal yang ada di departemen kami. Departemen Kaderisasi memiliki tugas pokok melaksanakan proses kaderisasi bagi seluruh anggota UKM Piksi, menjaga dan meningkatkan rasa kekeluargaan, serta memperkuat kekompakan dan solidaritas dalam berorganisasi. Berikut program kerja yang ada di Departemen Kaderisasi. Program kerja yang pertama yaitu Gerakan Piksi Bermasyarakat atau GESIP. Melalui program ini, kami, Departemen Kaderisasi, memfasilitasi para apik dan ubik semuanya untuk terjun langsung ke masyarakat melalui kegiatan mengajar Al-Quran. Program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata UKM Piksi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Program kerja yang kedua adalah Milad UKM Piksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan peringatan hari kelahiran UKM Piksi yang diperingati setiap tanggal 14 Maret. Selain sebagai momen untuk bersyukur, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar keluarga besar UKM Piksi. Program kerja yang ketiga yaitu rekrutmen anggota baru atau Rekaba. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan UKM Piksi kepada mahasiswa baru, sekaligus mengajak mereka untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Piksi. Melalui Rekaba, kami berharap dapat memperkuat regenerasi organisasi dengan hadirnya anggota-anggota baru UKM Piksi yang siap berproses bersama. Program kerja yang keempat yaitu Diklat Kaderisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk dan juga mengembangkan kader agar memiliki integritas, keterampilan, dan juga wawasan yang luas. Harapannya, setiap anggota siap berkontribusi dalam kemajuan UKM Piksi. Program kerja yang kelima yaitu Anjang Sana. Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat tali silaturahmi, membangun rasa kekeluargaan pengurus UKM Piksi, serta menciptakan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Program kerja yang keenam adalah monitoring bulanan. Kegiatan ini dilakukan rutin secara online maupun offline sebagai wadah koordinasi evaluasi setiap divisi. Harapan kami dengan adanya monitoring ini dapat menjadi jembatan para divisi untuk mengerjakan seluruh program kerja secara teratur dan lebih optimal. Dengan adanya program kerja ini, kami berharap Departemen Kaderisasi dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar UKM Piksi. Semoga setiap program kerja yang kami buat dapat berjalan dengan lancar dan dapat mempererat kekeluargaan di UKM Piksi. Kami mengajak seluruh keluarga besar UKM Piksi untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Mari membangun kader yang berkualitas demi terwujudnya UKM Piksi yang semakin maju. Departemen Komunikasi dan Informasi UKM Piksi. Departemen Kominfo merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra, serta mengelola media kreatif organisasi. Dengan semangat inovasi dan profesionalitas, Kominfo hadir sebagai jembatan antar UKM Piksi dengan seluruh audiens baik internal maupun eksternal, dengan membawakan beberapa program kerja sebagai berikut. Program kerja yang pertama, pembuatan pamflet Hari Nasional dan Hari Besar Islam. Pamflet ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat nilai kebangsaan dan keislaman melalui media visual yang informatif dan menarik. Yang selanjutnya, pembuatan pamflet apresiasi ulang tahun. Pamflet ini dibuat untuk memberikan perhatian dan penghargaan kepada pengurus guna untuk mempererat rasa kekeluargaan di lingkungan UKM Piksi. Nah, selanjutnya yaitu ada pamflet apresiasi prestasi. Melalui pamflet apresiasi prestasi, Kominfo dapat memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi, sekaligus memberikan motivasi kepada anggota lain untuk selalu berkembang dan selalu berkontribusi. Proker yang selanjutnya adalah pembuatan pamflet Ramadan yang disusun sebagai sarana dakwah digital yang berisi konten Islami yang inspiratif dan edukatif selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya, pembuatan desain banner struktur kepengurusan. Desain banner struktur kepengurusan ini dibuat untuk menampilkan susunan organisasi yang jelas, profesional sebagai identitas visual UKM Piksi. Nah, selanjutnya itu ada workshop fotografi. Diselenggarakan workshop fotografi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan kepada anggota dalam bidang fotografi, khususnya untuk dalam dokumentasi dan publikasi organisasi. Workshop desain grafis bertujuan untuk mengembangkan keterampilan desain agar menghasilkan konten yang berkualitas dan kreatif.
Selanjutnya, pembuatan ID card dan lanyard pengurus. ID card dan lanyard pengurus ini berfungsi sebagai identitas resmi serta meningkatkan profesionalitas dan kerapihan dalam setiap kegiatan organisasi. Program kerja selanjutnya, pembuatan video profil. Pembuatan video profil merupakan media representasi visual yang menampilkan identitas, aktivitas, serta nilai-nilai UKM Piksi. Program kerja yang terakhir yaitu pengelolaan media sosial. Pengelolaan media sosial dilakukan secara aktif dan strategis untuk menyampaikan informasi, membangun branding, serta meningkatkan engagement dengan audiens. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atoilah dari pengurus divisi Hadroh UKM Piksi tahun 2026 dan 2027. Di dalam divisi Hadroh UKM Piksi memiliki dua kategori tersendiri, yaitu ada kategori Al-Habsyi dan juga kategori Al-Banjari, yang di dalamnya memiliki beberapa grup-grup hadroh tersendiri. Proker dari divisi hadroh UKM Piksi itu ada rutinan latihan dan rutinan pembacaan Maulid Simtudror yang dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali, dan ini diikuti setiap anggota UKM Piksi dan juga mahasiswa umum. Kemudian ada rutinan selapanan UKM Piksi yang dilaksanakan setiap 2 bulan 1 kali. Nah, ini tujuannya diikuti sama oleh seluruh anggota UKM Piksi dan juga mahasiswa-mahasiswa umum. Kemudian ada Syafari Sholawat yang dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali. Nah, ini bertujuan untuk mensiarkan sholawat, menyebarkan ilmu-ilmu dan dakwah sholawat terhadap di tengah-tengah masyarakat umum. Dan juga ada proker rutinan Al-Banjari, yaitu dilaksanakan setiap 4 bulan 1 kali. Ini diikuti juga di setiap anggota UKM Piksi yang mempunyai minat dan bakat di aliran-aliran Al-Banjari UKM Piksi. Halo Bapak-Ibu semua, perkenalkan saya Safi Guzalfa sebagai koordinator divisi tilawah. Nah, dalam divisi tilawah ada proker mingguan, proker bulanan, proker tahunan, proker fleksibel, dan proker unggulan. Yang pertama ada proker mingguan, yaitu rutinan tilawah yang kami adakan setiap 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu ba'da zuhur, yang dimana dalam kegiatan tersebut sebagai wadah untuk mahasiswa UIN Saizu, khususnya anggota UKM Piksi, untuk meningkatkan kemampuan, minat, dan bakat dalam musabaqah tilawatil Quran. Selanjutnya itu ada proker bulanan, yaitu konten tilawah. Nah, dalam konten tilawah itu memuat rekaman tilawah kami, entah itu tilawah yang sedang trending maupun tilawah yang sedang viral pada masa itu. Atau kami membuat makro sendiri, kami merekam sebuah tilawah, kemudian kami menyebarkannya ke media sosial dengan harapan bisa menginspirasi para audiens maupun masyarakat yang menontonnya. Oke, program kerja dari divisi tilawah yang selanjutnya adalah Simakan Tilawah. Simakan Tilawah adalah sebuah program kerja yang dilaksanakan setiap tahun di kepengurusan tilawah. Nah, di Simakan Tilawah ini merupakan sebuah ajang audisi atau perlombaan tilawah yang dikhususkan untuk mahasiswa UIN Saizu Purwokerto. Nah, pada kepengurusan periode kali ini, Simakan Tilawah akan dikolaborasikan dengan divisi UKM Piksi yang lainnya. Oke, Habik-Habik, selanjutnya ada proker fleksibel. Di sini proker fleksibel ada 2. Yang pertama, delegasi lomba dan delegasi acara. Yang pertama, delegasi lomba, di mana ketika ada suatu perlombaan, di sini kami pengurus akan mengirimkan perwakilan baik dari anggota maupun pengurus untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian yang kedua ada delegasi acara. Delegasi acara ini ketika ada permintaan untuk mengisi sebuah acara dengan mengisi tilawah, nanti dari kami pengurus akan mengirimkan perwakilan baik dari anggota maupun pengurus untuk mengisi acara tersebut yang kompeten di bidang tilawah ini. Terima kasih. Program kerja divisi tilawah yaitu ada Diklat Tilawah. Diklat Tilawah merupakan program kerja divisi unggulan. Diklat Tilawah yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan
tilawah dan kami mengundang dari Kori nasional maupun Kori internasional untuk mengisi dalam kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau sesuai dengan ilmu tajwid. Harapannya untuk kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa maupun masyarakat umum, serta melahirkan Kori dan Koriah yang berkualitas dan serta siap berkontribusi dalam ajang keagamaan maupun berbagai kelompaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Retorika Dakwah. Divisi Retorika Dakwah adalah divisi yang ada di UKM Piksi, di mana divisi ini mewadahi mahasiswa-mahasiswi anggota UKM Piksi dalam pengembangan bakat dan minatnya, khususnya di bidang public speaking dalam seni berdakwah. Divisi Retorika Dakwah punya kegiatan yang menarik dan seru loh teman-teman. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama adalah pelatihan rutinan mingguan. Di antaranya yaitu pelatihan Musabakoh Syahril Quran, pelatihan Dai-Daiyah, pelatihan MC 3 Bahasa, dan pelatihan Khutbah Jumat. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan divisi atau komunitas lain. Tujuannya untuk memperkuat potensi dan memperluas jangkauan relasi. Yang ketiga yaitu mengaktifkan dan juga mengelola akun media sosial Divisi Retorika Dakwah, di mana kami memastikan bahwasanya dakwah tidak hanya disampaikan secara lisan saja, tetapi bisa juga melalui media sosial. Yang keempat yaitu membuat konten dakwah singkat yang relevan dengan Gen Z. Tujuannya adalah mentransformasikan dakwah dari tontonan menjadi tuntunan. Yang kelima yaitu delegasi lomba retorika dakwah. Dan yang terakhir yaitu membentuk grup Musabakoh Syarhil Quran yang menyatukan 3 pilar dakwah, yaitu pensyarah, penerjemah, dan qori. Mari bergabung bersama kami di Retorika Dakwah UKM Piksi UIN Saizu Purwokerto. Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, dan pedoman bagi kehidupan. Perkenalkan, saya Kaisan Tuba, Koordinator Divisi Tahfidz wa Tafsir UKM Piksi periode 2026-2027. Divisi Tahfidz wa Tafsir merupakan wadah pembinaan bagi mahasiswa UIN Saizu Purwokerto dalam menghafal dan mengkaji ilmu Al-Quran. Melalui semangat bersama, kami berupaya mencetak generasi Qurani yang unggul dalam menghafal, mendalam dalam pemahaman tafsir, serta mampu untuk mewujudkan nilai-nilai ilmu Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kami memiliki 7 program kerja dalam pelaksanaan Divisi Tahfidz wa Tafsir. Yang pertama adalah simakan. Tujuannya adalah mensyiarkan ilmu Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran, di mana pelaksanaan kami ini dilaksanakan di kampus 1 sebanyak 1 bulan 1 kali dan di kampus 2 sebanyak 1 minggu 1 kali. Yang kedua adalah pelatihan MHQ. Tujuannya adalah untuk memperkuat hafalan anggota yang memiliki hafalan Al-Quran dengan melakukan pelatihan Musabakoh Hifdzul Quran kepada orang yang berkompeten, di mana pelaksanaan ini adalah 2 minggu 1 kali. Yang ketiga ada Dina Sore, yaitu diskusi Nahwu Shorof. Tujuannya supaya kita paham akan pelajaran Nahwu dan Shorof, di mana pelaksanaannya adalah 1 minggu 1 kali di kampus 1 UIN Saizu Purwokerto. Yang keempat adalah konten tahfidz wa tafsir. Konten tahfidz wa tafsir tujuannya adalah untuk mensyiarkan ilmu Al-Quran di media sosial, yakni di akun Divisi Tahfidz wa Tafsir dan akun IG UKM Piksi, di mana pelaksanaan ini di-upload 1 bulan 1 kali. Yang kelima ada kajian tafsir.
tidak hanya menghafal, tapi juga untuk memaknai kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Di mana pelaksanaan ini dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Yang keenam ada pelatihan qiraah sab'ah. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan kita dalam memahami bacaan-bacaan qiraat yang ada. Di mana pelaksanaan ini dilaksanakan satu minggu 1 kali di kampus 1 UIN Sezu Purwokerto. Dan yang terakhir adalah sharing session Hamilatul Quran. Sharing session Hamilatul Quran tujuannya adalah untuk sharing-sharing bagaimana tips dan trik dalam menghafal ataupun mengkaji ilmu Al-Quran. Di mana pelaksanaan ini dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Divisi Kaligrafi. Divisi Kaligrafi menjadi wadah untuk belajar dan juga mengembangkan seni tulis Al-Quran. Di divisi kaligrafi, kami belajar mengenai kaidah penulisan hot secara bertahap, mulai dari kaidah yang dasar hingga menghasilkan sebuah karya yang indah, bernilai seni, dan juga pastinya sesuai dengan kaidah yang tepat. Kami memiliki 5 program kerja utama. Program kerja yang pertama adalah rutinan pelatihan kaligrafi, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara rutin bersama pelatih. Dalam periode kali ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu, yang mana setiap anggota belajar bersama terkait materi kaligrafi secara bertahap, mulai dari teknik dasar hingga latihan menulis hot. Selanjutnya, program kerja yang kedua yaitu KKP, Karya Kreatif Pengurus. Melalui program ini, pengurus membuat karya kaligrafi sebagai bentuk penerapan materi yang telah dipelajari. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pengurus, meningkatkan kualitas karya, serta untuk menyiapkan kesiapan peserta delegasi lomba. Selanjutnya, program kerja yang ketiga yaitu PKP atau Pembuatan Karya Bersama, yang mana dalam kegiatan ini seluruh anggota bekerja sama untuk membuat satu karya kaligrafi. Selain menghasilkan sebuah karya, kegiatan ini juga dapat mempererat kekompakan dan juga melatih kerjasama antar anggota. Selanjutnya, program kerja yang keempat yaitu evaluasi bersama pelatih. Program kerja ini digunakan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan rutinan di divisi kaligrafi, serta untuk mengevaluasi karya anggota. Dari program kerja ini, pelatih dapat memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anggota, serta untuk meningkatkan pelatihan rutinan kaligrafi selanjutnya. Program kerja yang terakhir adalah Galeri Kaligrafi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendokumentasikan dari hasil setiap kegiatan rutinan dan juga mendokumentasikan hasil karya anggota sebagai bentuk apresiasi, motivasi, dan juga sebagai media siar seni kaligrafi. Mari bergabung bersama Divisi Kaligrafi UKM Piksi. Kreatif dalam goresan, bersatu dalam visi, bersama kaligrafi, unggulkan seni. Salam Piksi. Sejuk di hati, bumikan Al-Quran. Dan mengkaji ilmu Al-Quran. Melalui semangat bersama, kami Divisi Hadroh itu ada beberapa kategori, yaitu ada juga baleni. Ya. Hah? Jal masuk. Nah, ya, semono. Ini adalah suatu upaya kita dalam Program kerja yang kelima yaitu Anjang Sana. Melalui kegiatan ini kami ingin menciptakan rasa serta menciptakan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Program kerja yang keenam adalah monitoring bulanan, yang dimana monitoring ini sebaik-baiknya. Semoga setiap proker yang kita buat dapat rekaba melalui
Nggak apa-apa, Langsung. Nggak apa-apa, langsung aja. Melalui Rekaba, kami berharap dapat mempercepat Nggak usah di. Program ini menjadi salah satu bentuk publikasi nyata UKM Fiksi. Proses kaderisasi bagi seluruh anggota UKM Fiksi. Yang kedua, lalen tuh. Ya, terus menjaga dan meningkatkan rasa kekeluargaan. Kalau kayak ya, hal yang ada di departemen kami. Departemen kaderisasi tugas pokok. Program kerja yang keempat yaitu diklat kaderisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan juga mengembangkan kader, keterampilan dan juga wawasan yang luas. Harapannya Lanjut. hilang. Harapannya Mari bergabung bersama kami di Retorika Dakwah. Mari latihan di sini, lo. Ya, cocok aja Mas, cuma ngene lho. Garing nyamping bae apa ya? Isi retorika dakwah. Ya, tapi langsung kegiatan yang menarik loh teman-teman. Kayak kelihatan pala ya. Enggak apa-apa kan latihan. Apa ada yaitu membentuk grup Musabakoh Syarhil Quran, yaitu Tiga. Yang keempat yaitu menyatukan Proker bulan. Yang pertama ada proker mingguan yang dimana itu adalah kerja dari divisi Telawah yang dimana maaf. Tajwid. Harapannya kegiatan ini ulang. Pamflet Ramadan yang disusun untuk workshop desain grafis bertujuan untuk workshop desain grafis Divisi kaligrafi. Divisi kaligrafi menjadi wadah untuk belajar. Kaligrafi, kami belajar mengenai kaidah tulisan kop dan juga salah. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin bersama pelatih. program kerja yang pertama, pembuatan pamflet. Selanjutnya, pembuatan ID card dan lanyard pengurus. ID card dan lanyard ini berfungsi sebagai identitas resmi serta Selanjutnya, pembuatan desain struktur salah kurang benar. Kominfo hadir sebagai jembatan antara UKM Fiksi dan seluruh audiens dalam internal. Pamflet ini dibuat untuk memberikan rasa perhatian. UKM Fiksi merupakan pengembangan ilmu Al-Quran. Kaligrafi, divisi retorika dakwah. Dan itu berapa? Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rofiul Muzadi. Mana tugas dari Wakil Rois sendiri yaitu mendampingi Islam periode 2026-2027. Yang mana tugas dari Wakil Rois sendiri mendampingi serta menyertai Rois Am ya. Perkenalkan, nama saya Alifia Latifah. Saya di sini sebagai Katib UKM Fiksi tahun 2026-2027. Di sini saya akan Perkenalkan, nama saya Alifia Latifah sebagai kegiatan. Lalu ada rekap inventaris, yaitu pengelolaan atau Perkenalkan, saya Zujana. Lipat setiap hasil rapat, kemudian mengelola administrasi, serta memastikan setiap dokumen. Sebagai Katib, saya bertanggung jawab mencatat setiap hasil rapat, kemudian mengelola dokumen. Yang kedua, merancang anggaran kegiatan, dan yang ketiga, membuat laporan keuangan 26/2027.
Kenapa nama motor sih? Pengalaman lu, Pak. Gimana uang kas ini yang artinya bertujuan? Oh, bertujuan. Buat untuk memberikan perhatian dan penghargaan kepada pengurus guna untuk memberikan Program kerja selanjutnya adalah pembuatan pamflet Melalui pamflet tersebut, Wis orang apa guyuk terserah, wis labu. Astagfirullahaladzim. Gelok, wis cepetan. Cik. sekaligus memotivasi para anggota lain. Di sini kita habis tag video, sekarang kita nemu jambu di kampus dan kita akan mengambilnya. Kita lihat ya teman-teman. Iya nggak apa-apa kan kita udah bayar UKT.